min su'ali wakhtiyari. Cukup aku dengan ilmunya Allah Jalla wa'ala daripada permohonanku dan pilihanku. Kafani ilmu Rabbi min su'ali wakhtiyari wa du'ai wa tihali, doa dan munajatku kepadamu tu syahidul li, betul-betul menyaksikan bahwasanya aku ini memang betul-betul fakir, memang betul-betul berhajat kepada keagungan anugerah dan rahmat. Itu kalau diartikan bagusnya, ya betul-betul masya Allah mempunyai makna yang cukup saja, betul-betul luahan kepasrahan hati kepada keadaan Allah dan tahu dengan keadaan seseorang seperti apa. Jadi tidaklah perlu dengan kita mengadukan diri kepada Allah, sebab kalau kita mengadukan kepada Allah seakan-akan seperti kita beranggapan Allah tidak mengetahui tentang keadaan. Jadi kita bagikan envelope untuk diisikan, ambil saja. Jadi menjadikan kosong, alhamdulillah. Kembalikan berisi, alhamdulillah. Kalau tidak isi sedikit pun isi sebanyak-banyaknya. Itu adalah untuk membantu pengelolaan operasional anak yatim yang ada di Sungai Buloh. Ada di Sungai Buloh. Jadi ada sahabat kita Pak Syari di belakang situ. Beliau mendapatkan amanah untuk mengelola anak yatim. Jadi yang berkendara sekarang yang masih belum ada adalah untuk bulan operasional bulanan mereka. Sebab kalau dikatakan salah pun juga tidak salah. Sebab anak-anak ini diterima tanpa ada iuran, tanpa ada sebarang bayaran. Jadi mereka tanggung untuk belanjanya, makan minumnya, penempatannya dan lain sebagainya. Hitung mungkin salah hitung, sebenarnya tidak salah hitung, semuanya ada hitungannya di sisi Allah. Tapi bagaimanapun tetap keperluan-keperluan yang perlu untuk berbelanja mereka itu menjadi beban. Jadi untuk sedikit mengingatkan beban kepada mereka, dan mudah-mudahan dengan sedikit sebanyak bantuan kita sudah tergolong dalam kumpulan yang memberikan ruahan rasa kasih sayang kepada anak yatim. Mungkin kalau kita masih ingat amalan pada hari Asyura itu diantaranya telah mengusap kepala anak yatim dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Nabi kita bersabda, daripada tiap helai rambut yang tersentuh dengan telapak tangan kita akan mendapatkan 10 kebaikan di sisi Allah. Bahkan menyantuni sampai kepada tahap Nabi kita katakan khairul buyut, sebaik-baik rumah itu adalah rumah yang terdapat anak yatim yang dimuliakan. Anak yatim yang dimuliakan. Dan sejelek-jelek seburuk-buruk rumah itu adalah rumah yang terdapat anak yatim yang disia-siakan. Dan Nabi kita berjanji kepada orang yang mengasuh anak yatim, ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Aku dengan pengasuh anak yatim membagi-bagikan di antaranya. Jadi mudah-mudahan dengan mereka dan juga dengan kita akan terkumpul dengan baginda Nabi nanti pada hari kiamat dengan sedikit sebanyak bantuan infak ikhlas yang kita berikan. Itulah tadi sebagaimana saya katakan, kalau tanah isi sedikit pun isi banyak. Tapi jangan tak isi sekupang. Kalau tanah sekupang rasa malu sekupang, tak isi 100. Rasa malu 100. Tulis cek itu, bagi nomor handphone kita, nanti hubungi saya akan bagi 1 juta insyaallah. Itu Allah. Silakan jangan ada persoalan. Tapi yang hak tadi itu sudah habis ya. Jadi campaign 13 yang 13 itu sudah habis ya. Jangan yang lain-lain sudah baik. Silakan. Assalamualaikum Syekh. Salam. Apakah kesiapan menyambut Ramadan? Apakah? Kesiapan untuk menyambut Ramadan. Persiapan untuk Ramadan? Iya. Jangan sakit. Kalau sakit tak boleh puasa. Segala macamnya terhandas. Jadi persiapan yang pertama jaga kesehatan. Itu persiapan yang mustahil. Jaga kesehatan, jaga dengan kita sahabat. Kemudian yang kedua, kita senantiasa memohon dan meminta. Kalau salat pernah saleh, mereka meminta seperti ini. Jadi sepanjang tahun mereka tuh mereka dengan memori Ramadan.
6 bulan pertama mereka memohon dan meminta kita sampai dekat dengan Ramadan. Ya Allah, panjangkan umur kami, berikan peluang kepada kami, tunjuk kepada kami, hidayah kepada kami, taufik dan kepada kami, agar dengan kami berjumpa kembali dengan Ramadan 1434. Selepas Ramadan, sepanjang 6 bulan menyusul berikutnya, ya Allah, kabulkanlah ibadah kami, zikir kami, tasbih kami, tarawih kami, munajat kami, kebaikan kami di sepanjang bulan Ramadan. Jadi 6 bulan memohon agar dipertemukan dengan Ramadan. 6 bulan berikutnya agar Allah kabulkan segala amalan di sepanjang bulan Ramadan. Persiapan yang paling penting agar Allah istiqomahkan kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Ramadan yang akan kita sambut tadi memang betul-betul kita sudah siap untuk menjemput atau juga untuk menerima tetamu yang akan menghakis dan juga yang akan membawa dosa-dosa kesalahan kita. Ramadan itu daripada Ramadan artinya panas, sebab Ramadan itu akan membakar dan juga akan menghapuskan dosa-dosa kesalahan seseorang. Yang kedua, apakah dimasukkan dengan gelaran para ulama seperti al-hadis, al-ulama, al-muhaddis, al-musnid, al-rabbani, al-faqih, al-mutilah dan keluar ceramah sekali lagi kan? Itu bulan panjang sangat. Al-alim itu adalah orang alim, artinya orang yang banyak pengalaman dalam bidang ilmu agama. Itu asal kegunaannya, asal definisi atau takrif daripada alim, man alima syai'an. Orang yang mengenal sesuatu dikatakan alim, tapi tidak akan terlancat gelar tadi itu daripada alim kepada al-alama, kecuali kepada orang yang banyak ilmunya. Kalau setakat alim dalam 2, 3, 4 masalah saja dikatakan alim, itu kan masalah. Tapi kalau ilmunya banyak dikatakan al-alam, karena dia banyak ilmu, banyak pengetahuan dan juga banyak pengalaman. Kemudian itu untuk secara amnya. Ada lagi gelaran-gelaran khusus untuk ulama hadis yang dikatakan al-muhaddis, yang dikatakan al-musnid, yang dikatakan al-hafiz, yang dikatakan al-hujjah, yang dikatakan al-hakim. Jadi dengan bahasa kurang lebihnya saja, al-muhaddis itu orang yang menguasai dalam bidang hadis, tapi tidak dikatakan hafiz ulama hadis tadi itu kecuali kalau sudah menghafal tidak kurang daripada 100.000 buah hadis. Mi'atu alfi hadis. Bulughul Maram belum hafal, Arba'in Nawawi pun belum hafal lagi. Bagaimana kita nak gelar hafiz? Jadi hafiz tapi yang di kita itu bukan hafiz menurut istilah hadis, tidak. Itu hafiz hafal Quran saja. Hafiz menurut ulama hadis yang menghafalkan 100.000 buah hadis Rasulullah, matan dan sanadnya, an-an itu semuanya dia tahu, dan juga tahu betul guru dan murid, rawi-rawi yang terbaik. Kalau jumlah bilangan hadis yang dihafal sampai kepada 300.000 buah hadis, itu dikatakan al-hujjah. Tahu semua hadis-hadis Rasulullah seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad menghafal tidak kurang daripada 1 juta hadis. Itu namanya al-hakim. Yang lebih tinggi daripada hakim, Amirul Mukminin fil hadis. Itu gelaran. Jadi gelaran yang diberikan kepada ulama-ulama kita dahulu macam-macam, al-faqih, al-allama, ad-darraga, atau juga al-musnid, atau dengan gelaran-gelaran seumpamanya seperti al-imam, syekhul islam. Itu semuanya mempunyai definisi dan juga tarif-tarif tersendiri yang mungkin lain kesempatan nanti kita boleh jelaskan satu persatu. 10 menit. Jika yang ada sini, nah Derek tanya silakan. Lah. Salam. Ini bagi dari kita. Kalau tak bagi hitam, kita kan ke sini. 2, 3, 4 kali hitam lah. Susah. Takkan pergi ke muka. Apa? Kita wajib sujud dengan 7 anggota. 7 anggota itu 2 telapak kaki, jari maksudnya, tambah dengan 2 lutut, 4, tambah dengan 2 telapak tangan, 6, dan tambah dengan dahi. Jadi apakah wajib dengan kita menyujudkan dahi kita semuanya? Tidak, dia tidak wajib. Jadi pada saat sudah terbuka bagian daripada dahi kita sudah memadai. Kalau memungkinkan, kalau sujud dengan seluruh dahi kita,
Dia tidak akan boleh menyeluruh kecuali kalau kita terkena apa. Kalau kita terkena nanti cepat hitam. Padahal kita tak banyak mana ibadah malah pun tak terkejut, tapi nampak kita tanda hitam Allah Akbar. Ahli ibadah ini, ahli ibadah dari mana? Tuh kemarin sujud atas stang jadi hitam. Kena ibadah. Jadi Allah kulihat makna daripada ayat simahum fi wujuh min athari sujud itu nanti hari kiamat. Ada tanda-tanda. Itu juga di dunia dengan wajah yang ceria, tidak mutlak harus dengan hitam indah. Tapi macam mana pun orang yang sering sujud mesti akan hitam. Cuman itulah tadi, kalau setakat nak cari hitam saja senang. Kolah kita nak juga kan orang sekarang rasa tak puas hati kalau tidak ada tetal. Sehingga DR sekarang dokter apa kok boleh dibeli bayar $10.000 dalam 30.000 hari kita sudah dapat tetal. Di mana saja boleh dapat tetal. Atau di Mesir pun bayar $15.000 Amerika boleh dapat tetal. Dokter atau siapa? Masya Allah, tabarakallah. Yang tidak boleh dibeli itu gelar alim, alamah itu tak boleh dijual. Tidak ada yang memproduk dua gelaran yang sama itu. Tapi kalau untuk wilayahnya semuanya boleh. Jadi kurpa dengan kita, alhamdulillah, jagung sudah ada, selendang sudah ada, tasbih sudah ada, jubah sudah ada. Hitam yang di sini belum lagi. Jadi kita nak juga hitam seperti apa guru mana satu atau salah seorang abid ahli ibadah. Jadi macam mana Syekh dapat wadah untuk menghitamkan daik? Senang. Pergi ke Mekah kalau ada duit, kalau tak ada duit, sembahyang di masjid negara negeri, masjid negara atau negeri yang wilayah persekutuan masjid negara, sembahyang di masjid negara, tapi jangan masuk ke dalam, luar saja. Kan ada keramik tuh, marah pukul 12 sujud agak lama sedikit. Allahu Akbar. Kita sujud dalam 15 menit lah paling tidak. Sujud saja wajhil dari kalau sampai bunyi. Bagi saja terkoyak dari tunggu seminggu mengejar hitam dengan ahli ibadah. Iyalah awak jadi ahli ibadah bertahun-tahun, aku 15 hari saja sudah jadi ahli ibadah. Oke bang, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah hadis musalsal dan apakah status hadis ini? Mana hadis ini mana satu? Ini sudah. Hadis musalsal artinya hadis baginda Nabi yang diriwayatkan oleh seorang guru atau oleh seorang syekh dengan memperagakan apa yang Nabi kita peragakan pada saat Nabi kita meriwayatkan hadis dan juga memperagakan, memperlihatkan apa yang berlaku atau apa yang Nabi kita lakukan pada saat Nabi kita meriwayatkan. Nabi kita bacakan hadis itu, Nabi kita menangis, kita juga bacakan hadis itu dan kita juga menangis. Nabi kita riwayatkan hadis itu, Nabi kita senyum, kita juga riwayatkan sambil senyum. Nabi kita riwayatkan hadis itu dengan meletakkan tangan ke kepala, kita juga riwayatkan dengan meletakkan tangan ke kepala. Hadis musalsal bil Muhammadiyyin misalnya, musalsal bil Muhammadiyyin, semua tu guru tu gurunya, semuanya nama Muhammad. Semuanya daripada ulama Mekah. Dia daripada Mekah, gurunya pun daripada Mekah, gurunya pun juga daripada Mekah, guru-gurunya pun juga semacam itu. Itu namanya musalsal bil Makkiyyin. Ada musalsal bil Syafi'iyyin. Semuanya gurunya, guru-gurunya, kata semuanya bermazhab Imam Syafi'i. Mungkin juga ada musalsal bil Wahabiyyin. Gurunya Wahabi, dia Wahabi rasa semuanya sampai kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Itu namanya musalsal bil Wahabiyyin atau musalsal bil Syi'iyyin. Semuanya gurunya Syiah semuanya. Jadi kalau nak dapat musalsal bil Wahabiyyin, dia jadi Wahabi dulu. Syarat yang pertama berguru dengan siapa itu yang petani kalado. Dari kan guru di Madinah kan, gurunya Wahabi itu. Jadi sisanya Wahabi sampai kepada Syekh Muhammad bin Wahab. Kata dia nak misal hadis musalsal kan, itu misalnya. Itu diantaranya saja. Tapi hadis musalsal itu banyak. Kedudukan hadis musalsal ada yang sahih, ada yang lemah, ada yang mauquf,
dan juga ada yang dhaif. Tapi kalau dengan yang sahih, kesahihannya lebih sahih daripada yang sahih. Kenapa? Karena kita memperagakan apa yang Nabi kita buat. Nabi kita baca surah Shah atau surah Wan-Najm. Nabi kita baca surah Wan-Najm, terus nanti kita sujud. Maka para sahabat itu juga ikut sujud. Maka sahabat ketika meriwayatkan hadis tadi itu, beliau bacakan surah An-Najm sampai kepada tempat sujud, sahabat itu sujud, orang ramai itu juga ikut sujud. Hukumnya tertakluk kepada hadis, tertakluk kepada sanad rawi yang meriwayatkan. 3 menit. Apakah cara merapat atau meluruskan soal dalam solat? Bagaimana cara? Bagaimana cara Ya, kebaikan? imam tengok belakang. Kalau seandainya nak lebih tepat lagi dan lebih mantap lagi, dengan kita hantar petugas. Di zaman Sayyidina Utsman sampai ada petugas khas yang digaji oleh kerajaan, yang digaji oleh Khalifah Sayyidina Utsman. Tugas mereka hanya sangat membetulkan sholat. Yang ke depan dirapatkan, diluruskan, sholat stawu. Jadi itu punya stawu. Jadi jangan salah dengar. Anak lama kuntu di Makkah, awal ma asma' Syekh Abdullah bin Zubair yaqul seperti bunyi macam itu. Jadi anak dengar, saya dengar, beliau baca saya dengar artinya tidur. Rupanya tidak, tahu kitanya lurus. Istaqimu pun juga lurus. I'tadilu dibetulkan. Nabi kita guna bermacam-macam bahasa untuk meluruskan sholat. Nabi kita kata stawu istaqimu, i'tadilu, tarasu. Luruskan, betulkan, rapatkan saf-saf kamu. Nabi kita bersabda, innallaha la yanzur ila safil aqwan. Allah tak tengok kepada saf yang bengkok. Di riwayat yang lain, Nabi kita bersabda, la tusawwurna sufufakum. Hendaklah kamu ratakan saf dan barisanmu. Aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Allah tahu Allah akan pecah belahkan, atau Allah akan pecah belahkan antara hati-hati kamu. Nabi kita bersabda, sudul furat, sudul halal, tutupi celah-celah. La taj'alu furjatan di syaitan, jangan sampai kau berikan celah-celah kepada syaitan. Itu semuanya panduan daripada Nabi untuk membetulkan sholat agar dengan barisan di belakang rata, rapat, tidak ada celah-celah antara kaki dengan kaki. Sebab Nabi kita katakan celah tersebut itu akan dimasuki oleh syaitan. Terakhir, 2 lagi, 2. Allah, kalau ini masih mandi bang. Insyaallah. Saya baca mengenai kesesatan Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah. Tetapi saya juga telah menonton video Syekh dari YouTube, dan Syekh menyatakan bahawa Syekh Abdullah Al-Harari adalah seorang ulama besar. Mohon pencerahan Syekh mengenai beliau. Siapa yang katakan beliau sesat? Hafal Quran sejak pada usia 8 tahun, hafal kutub sita dalam jangka usia masih muda lagi. Bahkan pada saat belum mendebat Syekh Al-Albani, katakan beliau, anta dalam 3-4-50 hadis pun tidak hafal dengan syaratnya. Yang diidolakan sama mereka tentang Albani. Albani dikatakan tidak hafal hadis, walaupun banyak kitab-kitab hadis yang dicetak oleh beliau. Sementara dengan Syekh Abdullah Al-Harari, salah seorang ulama besar, tapi sebagaimana sunnatullah, tiap ulama-ulama besar, tiap ulama-ulama yang hebat, yang tidak ada rasa takut dengan sesiapapun, la yakhafu billahi laumata laim, tidak takut dengan celaan sesiapa saja, mesti akan ada musuh. Mesti ramai orang yang memusuhi. Sebab boleh dipastikan hampir tidak ada ulama pun yang terluput daripada kritikan Syekh Al-Harari. Kata Syekh Mutawalli Syahrawi Syekhuna di Mesir, kata dengan Dr. Qartodum, banyak dikritik oleh Syekh Abdullah Al-Harari. Sebab karena beliau membaca, karena dengan keilmuan yang mantap, dalam dan luas, sehingga dengan beliau dapat memperlihatkan ini kesalahan anda, ini kejanggalan kamu. Sebab itu bukan satu hal yang mengaitkan, bukan satu benda yang memalukan. Kalau pada saat dengan seseorang tertentu dikatakan tersalah atau juga tersilap, kenapa? Sebab kita bukan Nabi dan Rasul.
Selama seseorang itu bukan Nabi dan Rasul, wajar-wajar saja kalau dia ada salah, dan juga dia harus sadar kalau pada saat kita bukan Nabi dan Rasul, mungkin saja kesalahan itu akan berlaku dengan kita. Jadi dengan Syekh Abdullah Al-Harari adalah salah satu daripada ulama besar. Untuk lebih pastinya, banyak buku-buku kitab-kitab Imam Ibnu Taimiyah yang dibaca oleh beliau, Wahabi sendiri tak pernah tengok kitab. Wahabi intima mengidolakan Imam Ibnu Taimiyah. Beliau lebih tahu tentang pandangan, pedoman, ideologi, akidah, mu'alafat, tulisan karangan Ibnu Taimiyah lebih tahu daripada Wahabi atau Wahabi yang dari Mekah sendiri. Maka gerannya Wahabi dengan Syekh Abdul Al-Harari tadi itu karena banyak mengkritik dan memperlihatkan begini pendapat Ibnu Taimiyah, ini yang tidak betul, ini yang sebenarnya. Jadi karena banyak mengkritik mereka katakan itulah kumpulan Al-Ahbas, kumpulan ulama-ulama atau orang-orang Habasyah Al-Ahbas. Itu sebagai julukan penghinaan kepada kumpulan tadi itu. Tapi kalau kita ingin pasti yang paling strict dan yang paling menguasai akidah Al-Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah adalah kumpulan atau pengikut Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah. Terakhir kecil saja tiga garis. Jangan Salafi, jangan Syiah, nanti panjang jawaban. Di kawasan majoriti yang orang kafir, bukan kafir Nabi, apakah hukum kita menjadikan atau pilih orang kafir? Nah, kan tadi kita sudah sepakat kan tadi itu. Kita sudah sepakat dah, yang itu tanah lagi. Sudah bilang sudah berlangsung dah. Nanti kalau dijawab hati jadi sedih lagi. Jadi malam pertama saya letak pemilihan itu ceramah di Masjid Al-Imam Syafi'i. Masjid Al-Bakri. Jadi ada salah seorang jamaah kita juga. Anak saya bukan tak boleh senyum juga saya. Nanti senyum nanti menang kalah senyum lah. Alhamdulillah saya tidak boleh senyum. Tapi itu tetap tak puas hati saya. Tak puas hati bagaimana? Kata beliau di sini orang Cina sokong orang Islam tak sokong orang Islam. Itu yang saya sedih itu kata beliau. Hukumnya karena tadi sudah kita sekat pertanyaan itu jadi tidak ada hukumnya. Ibu gimana pun amanah kena sampaikan. Ya Allah ya Allah. Kenapa kami benda-benda macam itu? Yang malam itu di YouTube-nya. Sudah Facebook kan? Tak ada. Jangan dimasukkan. Begini, ini bahasa akal. Saya tahu pertanyaan itu macam mana ada tujuannya. Itu untuk memperangkap saya sebenarnya. Macam itu Tuan Haji. Tidak terlepas daripada pilihan menang kalah dan lain sebagainya. Kita kembali pada sejarah. Atau saya gunakan bahasa Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hebat, Allah Maha dengan segala-galanya. Dan kumpulan pertama yang Nabi kita benteras, kumpulan pertama yang memusuhi baginda Nabi, kumpulan pertama yang Nabi kita musuhi, kumpulan yang pertama yang menjadi asbab pecah belahnya keluarga, itulah kumpulan kafir. Sehingga saat ketika ini sudah masuk Islam, yang walaupun tidak ada kena mengena dari hubungan nasab dan darah, ini adalah saudaraku seagama. Yang walaupun ada hubungan nasab dan darah daripada keluarga aku sendiri, tapi dia kafir, itu dimuntahkan dan disingkirkan sama mereka. Sampai prinsip Nabi kita bersabda, innana la nasta'inu bi musyrik, kami tidak minta bantuan dengan orang. Sebab kalau orang Islam bergantung dengan orang kafir, saya baca juga akhbar hari ini, ada komen panjang daripada kawan-kawan. Saya kata saya dulu dah sejak itu. Jadi kalau seandainya dengan kita minta bantuan dengan orang-orang kafir, jangan terbawa-bawa dengan politik. Kita sekarang bebas politik, paham? Bebas politik. Maksudnya tak ada politik di surau ini. Kita nak bukan minda dan wawasan kita saja. Allah Maha Kuasa kan tadi. Kalau pada saat dengan kita memperbantukan orang kafir untuk kita mendapatkan kemenangan, seakan-akan seperti kita curiga dengan kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Yang mendatangkan topan siapa? Allah. Yang mendatangkan tsunami siapa? Allah. Gempa bumi dengan siapa? Allah.
Ada bantuan siapa saat ketika Allah menggoncangkan dunia dengan gempa atau menggoncangkan dunia dengan hari kiamat tadi itu? Tidak ada bantuan sesiapapun. Allah mengkuasa atas segala-galanya. Maka pada saat dengan kita mensekutukan Allah dengan makhluk, kita sudah membuat pernyataan la syarika lahu, tidak ada kongsi, tidak ada sekutu bagi Allah Jalla wa Ala. Maka jangan sampai dengan kita mengongsikan, mensekutukan yang tidak Allah inginkan tersekutu dalam kumpulan kita. Jadi kalau kita ke sana memang jawabannya sedih lagi. Mas Rono dengan jawaban macam itu. Sebab kalau minta maaf dengan bahasanya, tak apalah, nanti blacklist sama masjid takwa tak kisah. Karena lagi angkat bos Nuruddin aja di sini juga. Begitu jawabannya, tak menyeronokan. Kafir, baik, adil, bijak, dermawan, baik, dekat. Masya Allah tabaraka, janji 1001 janji itu kemakmuran, kestabilan, ketentraman dan kebaikan umat dan bangsa. Muslim, kafir, enggak maaf, zalim, pelacak, diktator, kaki itu, kaki ini, semua jenis kaki ada. Tetap ini lebih mulia daripada ini. Tetap ini lebih mulia daripada yang ini. Kenapa? Ini sebaik-baik macam manapun baiknya, penghujungnya neraka. Buka Al-Quran. Jangan terbawa perasaan. Tak boleh. Itu hakikat. Kita berbicara tentang hakikat, bukan berbicara tentang politik. Bahkan kalau kita buka kitab akidah, di antara daripada sebab yang boleh memurtadkan seseorang kalau pada saat mengatakan orang kafir lebih bagus daripada orang Islam. Untuk kita dalam politik tak nak terima benda macam itu. Itu masalahnya. Ini kan kita tadi kata lepaskan dulu politik di situ. Baru saya jawab dengan jawab yang sama. Bagaimana? Bukan pada Quran. Setelah itu kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Maka tadi saya katakan jangan wahabi, jangan salafi, jangan perkataan nanti panjang jawabannya. Sampai kepada penghujung. Inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya dengan kami telah memberikan peringatan kepada mereka tentang azab yang teramat dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Yang pada hari seseorang itu melihat segala amal perbuatan yang dilakukannya, segala amal perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah tangannya. Dan pada hari itu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka berkatalah orang kafir, seronok dan bahagianya aku kalau aku juga senasib dengan lembu menjadi tanah. Ayo, yang paling adil tadi itu berangan-angan nasib sama dengan anjing, dengan serigala, dengan lembu, dengan kerbau, yang dengan mereka setelah Allah hadirkan semuanya di Mahkamah Agung, yang kalah menang, yang menang kalah, yang ada tanduk tak ada tanduk, yang ada tanduk tidak ada tanduk, yang tidak ada tanduk bertanduk, yang di dunia menang, di akhirat kalah. Lepas itu Allah kata kunu turaba, jadi tanahlah kalian semuanya. Orang kafir yang paling hebat tadi itu, yang dikatakan adil, bagus dan bijak, tapi tidak ada kalimat, berangan-angan seronoknya kalau aku juga senasib dengan mereka menjadi tanah. Kaki perempuan, kaki judi, kaki minum, kaki zalim, kaki diktator, kaki apapun, Allah basuh dia nanti di akhirat. Dibasuh dengan neraka jahanam, dengan neraka sakar, dengan neraka dan lain sebagainya, tapi tetap penghujungnya akan masuk ke dalam. Makanya itu ulama sepakat, buka kita jadi mencabar siapapun, buka kitab akidah seperti itu bacaan dan bunyinya. Tapi kalau sudah politik, itu kita minta maaf. Kalau sudah dikait-kaitkan dengan politik, akidah kena kita ketepikan, hukum kena kita ketepikan, Al-Quran sedikit kena kita ketepikan. Kalau tidak, laluan akidah kita tidak akan modus, atau laluan politik kita tidak akan modus. Jadi macam manapun tetap. Jadi antum anak tidak menjelaskan boleh atau tidak boleh, hanya memberikan gambaran mentah
tentang siapa yang lebih mulia di sisi Allah. Apakah manusia muslim yang zalim, diktator, pembunuh sekalipun, atau dengan seorang kafir? Orang kafir mungkin saya pernah bahasakan di sini. Allahu Akbar. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Ada seorang alim, dia baik, dia mulia, dia bagus, dia adil, murahan, bijaksana, tabah, ahli ibadah, haji tiap tahun, tapi benci mencerca kepada mak kita. Kita boleh sayang dia? Bilang sini, memang alim-alim, ilmu banyak betul, tapi kalau cerca mak ayahku minta maaf. Anak tak boleh terima orang tuh. Dia adil, ibadahnya saban hari, umrahnya saban waktu, haji tiap tahun. Minta maaf. Anak tak boleh terima orang itu. Kita tak boleh terima orang yang bencikan mak kita. Tapi macam mana kita boleh terima orang yang dibenci oleh Allah Jalla wa'ala? Pikir. Ini hanya setakat durhaka kepada mak kita. Ini orang durhaka dan mensekutukan Allah Jalla wa'ala. Pikir renung dengan bahasa yang bening. Kita akan bertemu nanti pada hari kiamat. Apakah betul apa yang saya katakan, atau kena gara-gara politik sehingga kita toleransikan dan gadaikan agama kita? Apa nak di blacklist tak kisah. Tapi macam itu hakikat yang perlu didengar oleh semua orang. Jangan masuk Facebook, jangan buat masalah. Bukan takut, akan tetapi itu hakikat yang perlu kita amati supaya jangan sampai orang Islam dikatakan kotor tak apa, jelek tak apa, tapi tetap ada kalimat di dalam hati dia mengesahkan Allah. Dia katakan la ilaha. Dia tidak pernah tundukkan kepalanya di depan berhala. Dia tidak pernah tundukkan kepalanya di depan yang berdiri macam itu. Budak yang perut buncit, yang tangan banyak, tak pernah. Dia menyembah Allah, dia sujud di masjid. Ini tak boleh dipandang sedikit. Besar kedudukan orang mukmin di sisi Allah Jalla wa'ala. Kemuliaan seorang mukmin Nabi kita katakan lebih mulia daripada Ka'bah. Wa idza qaluha, apabila mereka ucapkan kata-kata itu, maksudnya dua kalimat syahadat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabum Allah. Aman diri mereka, darah mereka, harta mereka, hisabnya mereka nanti di sisi Allah. Yang zalim akan terima hisabnya, mungkin di dunia, mungkin juga di akhirat. Tapi tetap kita tidak boleh melebihkan orang kafir ke atas orang Islam. Rasanya jelas ya. Tak perlu lebih jelas daripada itu. Nah, terserah anda mau bagaimana ambil kesimpulan daripada jawaban tadi itu, boleh atau tidak boleh, jawab sendiri. Saya cuma berikan bahan mentah saja. Secara kesimpulannya, buat kesimpulan sendiri. Wallahu sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik.